Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, anna nasan, sungguhnya sekelompok orang, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, telah pergi mendahului, nyalip maksudnya, ahlud dusur, orang yang banyak hartanya, bil ujur, dengan pahala. Kita yang miskin kalah pahalanya oleh orang yang kaya. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa sholat sebagaimana kami juga bisa sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami juga bisa berpuasa. Ya, ini yang terakhir. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka juga bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kita kan tidak, kata orang-orang miskin itu. Qala, maka bersabda siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah
sungguh Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang mereka telah sedekahkan, apa yang mereka telah bersedekah dengannya. Ya kan sudah impas kan, mereka yang bersedekah, kalian yang terima sedekahnya. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Nah, Nabi ngajari bahwa sedekah itu enggak mesti dengan uang. Kata Nabi, "Aqamaqal inna bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Jadi sesungguhnya dengan setiap tasbih itu ada nilai sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan dengan setiap takbir itu ada nilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan dengan setiap alhamdulillah itu ada nilai sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan dengan setiap tahlil atau la ilaha illallah itu ada sedekatan sedekah. Sedekatan sedekah, ada nilai sedekah. Wa amrum bil ma'ruf sedekah, dan memerintahkan orang untuk berbuat baik itu juga sedekah. Wa nahyun an mungkarin, dan mencegah orang dari kemungkaran itu juga sedekatun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, dan di dalam kemaluan dan di dalam menyenggamainya seseorang di antara kalian ada nilai sedekatun sedekah. Jadi pokoknya banyak sedekah yang enggak harus berupa uang gitu maksudnya ya, termasuk berhubungan suami istri. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun?" Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami kalau menunaikan syahwatnya maka baginya pahala di dalam menunaikan syahwat itu? Emang kalau senggama dengan istri dapat pahala ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun?" Bagaimana pendapat kalian? Bukankah kalau seandainya syahwat itu disalurkan di yang haram, bukankah atasnya kemudian ada dosa? Artinya kalau kamu zina dapat dosa enggak? Iya, berarti kalau nikah hubungan dengan suami istri berarti dapat pahala. Fakadzalika idza wada'aha fil halal, maka demikianlah jika syahwat itu diletakkan di yang halal. Kalau orang itu meletakkan syahwatnya di yang halal, atau istrinya maksudnya. Kalau istri ya suaminya, kana lahu ajrun, maka adalah bagi suami itu pahala. Bagi istri sama pahala juga. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Wes sedekah ini pokoknya bentuknya banyak. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, mengajak orang dalam kebaikan, mencegah dari kemungkaran, termasuk hubungan suami istri itu juga nilainya sedekah. Jadi kalau banyak orang di rumah mau ngasih syarat ke istri, bahasanya apa Pak? "Ma, aku mau sedekah, Ma." Mau napa? Sedekah. Kalau ibu yang ngajak, "Mas, mboten sedekah, Mas." Allahu Akbar. Ini hadisnya riwayat Muslim. Bahkan ada di hadis yang lain, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan punya nilai sedekah. Kebaikan apa saja yang Allah ridho ya, itu punya nilai sedekah. Nah, inilah keadilan Islam ya, bahwa untuk bersedekah itu enggak harus pakai harta. Karena tidak semua orang itu punya harta, punya kelebihan harta maksudnya. Tapi kita bisa sedekah doa, bisa sedekah ide, bisa sedekah memudahkan orang, macam-macam. Sedekah ini apa? Macam-macam. Ya memang sedekah yang paling mudah pakai harta, yang paling mudah. Nah, tapi tidak usah khawatir, saya ulangi. Sedekah enggak harus berupa apa tadi? Harta. Termasuk mengajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, itu juga merupakan sedekah. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, bersabda li kepadaku,
Siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. La tahqiranna, sungguh janganlah engkau meremehkan minal ma'rufi, kebaikan, syai'an, sedikit pun. Walau antalqa, sekalipun sekedar engkau berjumpa akhaka, saudaramu, biwajhin taliqin, dengan wajah yang ramah, sumeh. Hadisnya riwayat Muslim. Nabi itu dikenal wajahnya tersenyum. Bukan cuma bibirnya, Nabi itu bahkan wajahnya tersenyum. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu wajahnya tersenyum. Dan orang itu kalau ngelihat wajah Nabi, ada orang sumpek punya masalah, belum cerita kepada Nabi masalahnya, baru ngelihat wajah Nabi, sebagian masalahnya sudah selesai. Saking senengnya ngelihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam syair, mar'a wajhaka yas'ad. Siapapun yang menatap wajahmu wahai Nabi, pasti dia bahagia. Makanya ada yang mengatakan ulama yang warasatul anbiya, ulama yang pewarisnya, yang ahli warisnya para nabi itu adalah ulama yang kalau kita melihat wajahnya saja sudah menenteramkan. Belum konsultasi baru melihat wajahnya, wis sebagian masalah kita hilang. Kalau jenengan datang ke ustadz, ke kiai, ke orang yang katanya ulama, kok ngelihat wajahnya jenengan sumpek. Jangan-jangan bukan warasatul anbiya. Jangan-jangan. Tapi saya pernah ketemu orang. Ada orang mau konsultasi ke saya. Itu saya ngelihat wajahnya, yang sumpek itu saya. Jadi ada orang konsultasi ke saya, belum ngomong dia, saya baru ngeliat wajahnya aja ikut sumpek saya itu. Dia belum cerita, baru ngeliat wajahnya udah sumpek saya itu. Jadi ada orang itu yang wajahnya dominan itu, sehingga kemudian dia mau konsultasi ke saya, sebelum dia konsultasi malah yang sumpek saya, gara-gara ngeliat wajah orang itu. Allah, jadi ada orang yang model begitu, dia ada. Kenapa? Ya nggak tahu Pak Haji, mungkin auranya tanopon. Dia belum cerita, saya baru lihat wajahnya yang sumpek saya. Enggak ditulisin gitu. Kenapa? Enggak ditulisin. Buat akhirnya cerita juga sih, memang sumpek juga itu. Kena auranya saya, kena. Buatan guys, kalau bantu semampunya. Maksudnya kita kasih nasihat semampu kita gitu maksudnya. Jadi ada orang-orang tertentu itu begitu kuatnya aura sumpeknya itu sampai mempengaruhi yang nggak sumpek ikut sumpek. Lihat wajahnya sumpek kan. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tadlu fihi asy-syamsu ya'dilu baina dzalikal itsnaini sadaqah ya'dilu baina dzalikal itsnain. Oh, saya maki. Setiap persendian manusia itu wajib dikeluarkan sedekahnya tiap hari di mana matahari terbit. Ya kira-kira ada 300 berapa itu? 360 atau enggak salah berapa sih? 360, iya 360 persendian luasnya. Allahu Akbar. Ya'dilu bainal itsnaini shadaqah, berlaku adil di antara dua orang yang bertikai, itu namanya itu sudah bernilai sedekah. Wa yu'inu rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha au yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Membantu seseorang di dalam kendaraannya
agar ia bisa membawanya di atas kendaraannya, atau mengangkat untuknya untuk ditaruh di atas kendaraannya, aneka keperluan bawaannya itu, maka itu semua bernilai sedekah. Ada orang misalnya, kalau prakteknya dalam konteks kekitaan ya, ada orang misalnya belanja, ibu-ibu, terus dia kesulitan membawa barangnya, mana Bu saya bantu bawa Bu. Kalau dulu mungkin mau, kalau sekarang dipelototin orang dikira modus. Modus berujung minta upah atau modus bawa lari. Kalau sekarang itu mau berbuat baik itu agak repot kalau di kota terutama ya, nggak tahu kalau di kampung. Karena kita mau nolong itu kadang dikira kita ini modus. Karena memang beberapa penipu gitu kan, modusnya nolong, bantu, ujungnya nodong, minta atau bantu, kelihatannya bantu ternyata dibawa pergi. Iya. Makanya sekarang ini kalau di kota itu menolong orang itu mikir-mikir. Bukan karena kita nggak mau nolong, karena kadang orang malah mencurigai kita. Saya pernah di bis kota itu. Saat itu saya masih mahasiswa di bis kota. Namanya mahasiswa kan capek kuliah, terus mata merah saat itu saya. Pada saat semua orang turun dari bis kota kan udah sampai Joyoboyo. Nah, samping sebelah saya ini kan ibu-ibu, saya itu berdiri mundur. Maksudnya biar beliau keluar dulu, saya belakangan aja. Saya kan masih muda. Enggak berani keluar dia. Loh, kenapa enggak? Saya itu enggak ngeh itu. Begitu saya lihat ke kaca, ya Allah, mata saya merah karena kan capek, dikira orang mabuk kali. Akhirnya, oh ya Bu, saya turun aja dulu, saya turun. Akhirnya saya turun duluan. Nah, baru beliau mau turun, takut dia turun. Takut mau turun. Saya pernah satu bis dengan seseorang. Perempuan, ibu-ibu perempuan. Kan kalau bis itu ada yang 3 kursi dia, 3 kursi. Ada 2 kursi, 3 kursi kalau yang di kampung itu. Saya kan ini 2 orang perempuan, saya sendiri. Duduk situ karena memang kursinya kan ngacak memang kursinya. Nah, terus begitu saya duduk itu langsung ngeluarin gunting dia itu perempuan itu. Seolah-olah menjaga diri. Ya saya paham bahwa memang tidak semua orang merasa aman ketika dia dekat dengan orang yang tidak dikenal gitu. Dan memang saat itu tampilan ala mahasiswa, tahu sendiri kan mahasiswa itu bagaimana kan. Yes, ala kadarnya gitu. Iya, apalagi ditambah harus ngantuk seharian kuliah, mata merah, dikira habis mabuk. Habis minum atau habis mabuk. Ya Allah. Saya baru ngeh itu lihat kaca itu, oh, pantes wong wedi yang aku. Dan dulu agak gondrong saya dulu. Agak gondrong. Ya agak medeni cuma. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Orang waspada silakan. Ya sama dengan kalau saya kuliah subuh itu. Keluar Harapan Indah itu kadang ada orang-orang yang menunggu angkot. Kadangnya pengen bonceng, tapi kan saya enggak kenal. Beberapa kasus kriminal kan ya bonceng orang yang enggak dikenal itu kan. Yang naudzubillah tahu-tahu ya sembuh di peting di tengah jalan, Bu. Ditodong, Bang. Iya, napa? Sepi nggih. Kan kuliah subuh berangkat itu. Kadang ada orang-orang, padahal dalam hati itu pengen, ayo Pak, bonceng ke depan gitu. Tapi kan saya nggak kenal saya. Kalau yang orang saya kenal sih nggak apa-apa, nggak kenal. Kan ngeri juga gitu. Jadi mau nolong. Dan kita ini kalau mau nolong juga harus tahu ilmunya. Kadang terlalu semangat juga nggak cocok. Ini bukan berarti saya menghalangi nolong gitu, tapi maksudnya nolong iya wonten aturane ngoten lho nolong. Contoh ngeten. Pernah ada bapak-bapak tua, sepeda ontelnya itu dirobohkan, terus dia ikat rumput yang di karung itu diikat di sepedanya itu. Saya pikir beliau itu jatuh, ngikat rumput itu jatuh. Oh saya berhenti, saya standar motor saya, terus
No, kenapa Pak? Jatuh. Saya bantu. Loh, jangan. Loh, kan jatuh saya bantu. Udah, ini lagi ngikat rumput, mas sengaja saya robohkan sepedanya ini saya ikat. Walah Pak, tak kira sama ini jatuh. Karena orangnya udah tua. Saya pikir jatuh. Ternyata bukan. Ternyata memang dia mau sepedanya dijatuhkan dulu, terus rumputnya baru diikat. Yalah Pak, ketro iku. Itu terlalu semangat bantu orang. Makanya kalau sekarang itu nolong itu harus tahu ilmunya juga. Harus tahu apa ilmunya. Ada ibu-ibu zaman kereta belum tertib kayak sekarang ya. Bawa barang bawaan banyak. Itu ada anak muda yang menawarkan, "Bu, saya bantu nurunin barangnya." "Enggak usah, Mas." "Enggak usah." Karena ternyata ibu itu punya teknik untuk menurunkan barangnya. Jadi begitu mulai masuk stasiun Gubeng atau Pasar Turi itu, dia punya titik spot-spot di mana dia menjatuhkan barangnya, jatuhkan satu-satu, tes. Oh, wis ono carane. Yang muda mungkin. Yang mau bantu diabaikan. Enggak usah Mas, kita enggak usah. Maksudnya karena tua kan mau dibantu, karena bawa barang banyak. Ternyata dia udah punya teknik menurunkan barangnya sendiri. Ya itulah, kita kadang sok-sok mau bantu, ternyata yang dibantu enggak butuh bantuan. Itu ya ada model-model begitu, itu ya ada. Allahu Akbar. Nah, kalau terlalu baik, nggih, niku konsekuensinya. Nggih, sama dengan orang yang terlalu sabar kadang-kadang nyebelin gitu. Orang kalau terlalu sabar kan nyebelin. Sing sebel kadang istrinya. Lanang kok sabar pol-polan mbok yo ngono ngamuke. Atau sebaliknya, istri terlalu sabar kadang sing lanang yo gregeten pisan. Ya wis macam-macam. Yang penting kita berusaha baik ya. Berusaha baik dan tetap punya spirit menolong orang. Saya pernah dengar ada seorang yang ceramah begini. Seorang kiai ceramah begini. Hafizallah. Kalau di kampung itu orang datang enggak ditanya namanya dulu, datanya KTP-nya dulu, disuguhi dhisik ngobrol baru nanya, "Sampeyan saking pundi? Namine sinten? Badhe nyari sinten?" Di kampung. Di kampung itu rumahnya nggak ada pagarnya, sing ada pagar. Beda sama di kota. Kalau di kota itu orang baru datang aja udah nanya KTP dulu, dari mana siapa. Dalam batin saya ini nggak ngerti situasi kota. Di kota itu kan beda sama di kampung kan, beda. Nah, jadi di kota itu bawa wong macam-macam, kriminal itu napa? Macam-macam. Di Harapan Indah itu awal-awal saya di sana itu pintu pagar nggak ditutup, itu tutupe pam itu loh hilang ya apanya. Ngono kata gak dikunci pagerin. Allahu Akbar. Jangan salah jangan. Napa? Ya Allah. Ya Allah. Napa? Ngoten nggih. Ya Allah. Ya Allah. Semacam-macam nggih. Semoga Allah selamatkan kita. Beda lah konteksnya kota sama desa itu beda. Kalau di kota kan masyarakatnya heterogen. Kalau di kampung kan notabene kan itu aja. Notabene. Ya bahwa ada, ya tapi kan itu aja. Beda. Makanya nun sewu nggih, kalau ada orang kota kadang jarang senyum itu jangan seudon dulu. Karena ada model orang itu kalau kita senyumin langsung nyamperin kita, itu ada. Ada orang itu kita senyumin itu nyamperin kita. Langsung karena kata saya punya anak yatim bla bla bla. Temenan enggak apa-apa, kadang ya enggak jelas, ngoten nggih. Kalau di kampung senyum mungkin ya wong kono-kono dhewe biasa. Di kutha senyum titik diparani. Ujung-ujungnya njaluk iki njaluk iku. Kadang yang goro ibar. Pun macam-macam nggih.
Tapi kita tetap berusaha baik, ya, berusaha senyum, berusaha santun, pokoknya berusaha baik lah. Selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu tadi sudah Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Kalimat thayyibah itu bisa dalam arti ucapan yang baik, bisa dalam arti zikir la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah. Wa bi kulli khutwatin yamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang ia berjalan untuk salat itu punya nilai sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan penghalang dari jalan atau menyingkirkan duri dari jalan itu juga termasuk sedekah. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Atau menyingkirkan bahaya di jalan itu juga sedekah. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadisnya. Hadis itu siapa? Imam Muslim aidan juga. Min riwayat Aisyah, dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasimi'ati mafsalin. Sesungguhnya diciptakanlah setiap manusia itu dari Bani Adam atas 360 persendian. Faman kabbaro, maka siapapun yang bertakbir mengagungkan Allah, wa hamidallah, dan memuji Allah, wa halala, dan mengucap la ilaha illallah, wa halalallah, dan mengucapkan la ilaha illallah, wa sabahallah, dan bertasbih mensucikan Allah, wastaghfarallah, dan minta ampun kepada Allah, wa azala hajran an tariqin nasi, wa azala, dan menyingkirkan batu dari jalan manusia, maksudnya penghalang ya. Au syaukatan, atau duri, au azman, atau tulang, antariqin, dari jalan, maksudnya menyingkirkan aneka halangan atau mara bahaya dari jalan. Antariqin nas, dari jalan manusia. Au amra bi ma'ruf, atau mengajak orang dalam kebaikan. Au naha an mungkarin, atau mencegah dari kemungkaran. Ada sitina, sejumlah 60 wasalasi mi'atin, dan 360. Fa innahu yamshi, maksudnya ia pada hari itu berjalan, ya. Fa innahu yamshi yauma idin, maka maksudnya dia itu berjalan pada hari itu. Waqad zahzaha nafsahu anin nar, sungguh dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Jadi kalau kita bisa berbuat baik sebanyak ruas itu 360, maka kita berarti telah dijauhkan oleh Allah dari bahaya api neraka. Mencukupi itu adalah 2 rakaat sholat duha. Mencukupi sedekah sebanyak 360 itu adalah 2 rakaat sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Allah ya. Oke. Baik. Dan sebaliknya suara terbaik adalah suara terbaik. Suara terbaik ada Allah Akbar, memang tahu semuanya kita semua mengerti. Tapi suara terbaik adalah suara terbaik. Kenapa diklaim bahwa itu suara terbaik itu sebenarnya gimana pembagian satu? Di Al-Quran itu dikatakan waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Maka siapakah yang paling baik ucapannya selain dari ucapan yang mengajak orang kepada Allah. Ya, adzan termasuk dakwah. Itu mengajak orang kepada, itu ucapan yang paling baik. Nah, sementara istilah suara yang paling buruk itu Quran membahasakan wa inna angkarul aswati la sautul hamir. Jadi suara yang paling tidak disukai itu suara apa? Himar, bekhernya himar.
Dalam Sahih Bukhari, kalau himar membekher, itu dia ngelihat setan. Jadi himar itu kalau membekher berarti dia ngelihat setan. Jadi situasi di mana ada suara-suara yang di situ karena ada setan, kira-kira gitulah. Itu suara yang paling tidak disukai. Jadi bukan berarti keledai itu binatang yang buruk, bukan, tapi dia memang bisa ngelihat setan. Hadisnya Sahih Bukhari. Kalau ayam jago berkokok itu melihat malaikat. Iya, dia melihat malaikat gitu. Tapi kalau keledai membekher atau meringkik itu berarti dia melihat setan. Dalam konteks kekitaan, semua ajakan-ajakan yang membuat orang itu menuju ke setan itu adalah ajakan yang paling buruk, kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada hadisnya Bukhari. Karena kalau di tempat saya dulu Pak Ustaz memang nggak kenal agama ya. Agama itu tempat saya terus terang. Tahun 65 setelah G13 PKI masuk. Nah kalau dulu kan kalau ada suara sapi teriak, itu katanya ada perawan hamil. Orang bodoh kita begitu. Nah hanya kalau boleh kenyataan itu. Gini. Jadi kalau ada dalilnya bukan takhayul, bukan hurufat. Kalau nggak ada dalilnya berarti bisa takhayul dan hurufat. Atau tidak ada dalilnya tapi ada penelitian ilmiahnya, itu juga bukan hurufat, bukan takhayul. Maka kalau ayam berkokok melihat malaikat, keledai membekher atau meringkik itu melihat setan, itu hadisnya Bukhari, berarti ada dalilnya. Berarti yang itu bukan takhayul, bukan hurufat. Nah, berbeda dengan yang tadi non sewu. Ya, lek ono sapi bunyi berarti ono perawan sing meteng. Itu kalau nggak ada dalilnya memang itu bisa takhayul, bisa hurufat. Takhayul itu hayalan orang. Hurufat itu cerita yang nggak jelas lah. Ya, mitos kalau bahasa kita. Nah, ngoten wallahu a'lam bishawab. Tapi orangnya nih Pak Ustaz, jawab kan banyak semuanya tanda-tanda gitu. Karena kita kan percaya juga kan kita sirik Pak. Seperti kalau ada tanda ada kejelasan ya. Yang bunyi itu nggak pernah ada tapi itu ada. Biasanya juga nggak pernah ada gagak tapi kok gagak ke atas itu di yang tatayur apa takhayul apa? Kalau itu namanya tatoyur. Tatoyur itu gini, tatoyur itu beranggapan buruk dengan pertanda yang Allah buat. Jadi kalau ada suara burung ini mau ada maling, kalau ada suara burung ini mau ada yang mati misalnya, itu namanya tatoyur, anggapan buruk. Anggapan buruk terhadap pertanda yang Allah buat. Nabi nggak suka itu. Kata Nabi, aku lebih suka al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Ada kuku di rumah, insya Allah mau ada tamu ini, insya Allah. Ada apa-apa itu, insya Allah, tapi ya mau ada tamu. Kedutan telinga kanan, wah ini mau dapat rezeki insya Allah. Atau tangan gatel, insya Allah mau dapat rezeki. Itu namanya al-fa'al, optimis, boleh itu. Yang nggak boleh itu kalau kita mau silaturahim ke rumah mertua ketiban cicak, wah apa sih tidak jadi nggak jadi. Nah itu bahkan Nabi mengancam, kalau sampai gara-gara tatoyur nggak jadi berbuat baik itu syirik bahkan. Orang biasanya membantah gini, tapi kenyataan Ustaz, kalau ada burung ini memang kadang ada maling beneran, kalau ini kadang ada orang mati beneran. Maka jawabannya karena persangkaannya itu. Kan Allah udah bilang dalam hadits qudsi kan, ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Nah, karena dia nyangka ada orang mau mati, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri ketika Allah mewujudkan sangkaan itu. Nah, makanya jangan punya prasangka apa-apa kecuali kebaikan. Kayak ada orang rumahnya tusuk sate, katanya gini-gini. Kalau percaya ya wassalam. Kalau nggak percaya serahkan. Penetralisir tatoyur itu tawakal, kata Nabi. Bertawakal hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi penetralisir tatoyur itu tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Orang mau beranggapan buruk apa terserah. Terus
dalam hadis At-Tirmidzi yang bisa menetralisir anggapan buruk atau ketakutan itu adalah harapan baik. Semakin menguat ketakutan atau semakin menguat harapan. Ngoten, Pak Haji. Wallahu alam. Memang kalau nonton suara burung nopo, wis insyaallah apik lah. Ngoten. Jangan beranggapan buruk. Monggo Pak Suat Maji. Nggih. Ucapan tasbih yang umumkan sebagai berganti sama Allah. Nggih. Ini ada yang dengar juga yang bunyinya subhanallah ada dalam khalaqati samati subhanallah ada dalam khalaqati hati subhanallah ada dalam dari subhanallah ada dalam khalaqati yang artinya maksud Allah sebanyak bilangan apa saja yang diciptakan di langit, maksud Allah sebanyak bilangan apa saja yang diciptakan di bumi, maksud Allah sebanyak bilangan apa saja yang ada di antara keduanya, maksud Allah sebanyak apa yang saja yang dia Allah sendiri oleh pahalanya sangat. Kula mboten ngertos riwayate. Saya nggak tahu riwayatnya itu. Cuman kalau dalam Islam itu ada hadis, seingat saya hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Yang versi Nabi yang saya pelajari dari hadis itu nggih, bunyinya ngeten. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini yang pahalanya juga sangat luar biasa. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nggih ngoten. Wallahu alam bisawab. Nah, ada lagi yang lain? Pun Kang nggih. Niki Pak sinten niki? Ngertos Pak sinten? Bukan ngertos. Bukan orang sini, bukan? Bukan orang sini, bukan nih. Oh gitu. Kayak orang sini. Kok kayaknya pernah ketemu di sini saya. Gimana. Bukan ngertos lah. Makanya saya tanya, perasaan pernah ngelihat di sini gitu, apa orang sini? Bukan ya berarti. Buatan tanglet mawon. Buatan napa tanglet mawon. Kalau kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo.